Perkenalkan, saya Indriyanti, 2019-11-296 dari kelas Riset Operasi E. Untuk memenuhi tugas proyek ujian tengah semester, maka di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan riset operasi. Adapun pengertian dari riset operasi itu sendiri, yaitu ilmu yang mengkaji teknik-teknik pemecahan masalah dengan tujuan untuk mencapai solusi yang optimum, khususnya masalah-masalah yang berorientasikan sumber-sumber yang terbatas untuk mencapai hasil yang optimum. Selanjutnya, adapun manfaat dari riset operasi itu sendiri. Yang pertama, sebagai alat untuk mengambil suatu keputusan dari berbagai sumber daya yang tersedia. Yang kedua, memberikan kemudahan di dalam mengambil keputusan, baik itu di dalam bidang bisnis, manajemen, atau industri. Yang ketiga, memberikan pengembangan dari berbagai sektor seperti ilmu politik, teknik, dan ilmu perhitungan, serta teori probabilitas dan statistik. Yang keempat, berusaha untuk menetapkan arah tindakan dari sebuah masalah keputusan di bawah pembatasan sumber daya terbatas. Berikutnya, adapun tujuan dari riset operasi. Tujuan yang pertama yaitu untuk memformulasikan dan merumuskan permasalahan sehari-hari, baik itu ekonomi, bisnis, sosial, maupun bidang lainnya, ke dalam model yang matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Tujuan yang kedua, untuk menerjemahkan permasalahan sehari-hari ke dalam model yang matematis, dan beberapa faktor yang mempengaruhinya harus disederhanakan jika ada data yang kurang. Selanjutnya, riset operasi digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi. Dan yang terakhir, untuk mencari tahu tujuan dari penyelesaian masalah dan apa yang menjadi penyebab masalah tersebut. Selanjutnya masuk ke penerapan riset operasi. Sejalan dengan perkembangan dunia industri dan didukung dengan kemajuan di bidang komputer, riset operasi ini semakin diterapkan di berbagai bidang untuk menangani masalah yang cukup kompleks. Nah, adapun beberapa bidang yang menerapkan riset operasi itu ada bidang keuangan dan akuntansi. Riset operasinya itu yaitu berupa penugasan tim audit secara efektif, lalu ada riset operasi penentuan jumlah kelayakan kredit. Kemudian pada bidang yang lainnya yaitu berupa pemasaran. Nah, untuk riset operasinya itu bisa berupa pengaruh persaingan, ramalan penjualan, ataupun alokasi iklan di berbagai media. Selanjutnya yaitu dalam operasi produksi. Contoh dari riset operasinya itu yaitu berupa penentuan bahan baku yang paling ekonomis untuk kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu riset operasi berupa penyediaan barang dalam proses. Lalu bisa juga riset operasi jumlah produk cacat yang dihasilkan. Lalu selanjutnya riset operasi dapat diterapkan dalam departemen penyediaan bahan mentah. Riset operasi tersebut dapat diterapkan yaitu penyediaan bahan baku, kemudian batas penyimpanan, dan juga laju pengiriman bahan yang dibeli. Dan di sini yang akan saya jelaskan yaitu mengenai penerapan riset operasi dalam industri. Adapun contoh-contohnya sebelum saya jelaskan, contoh-contohnya itu berupa perencanaan industri, stabilisasi produksi karyawan, serta training. Dan yang akan saya jelaskan atau penerapan riset operasi yang berada di lingkungan saudara saya, yaitu mengenai perencanaan industri. Nah, untuk perencanaan industri itu sendiri yaitu berupa perencanaan industri skala kecil, yaitu memproduksi keripik bawang. Untuk riset operasinya sendiri, yaitu ada beberapa tahap.
Yang pertama, industri rumahan keripik bawang. Nah, di sini terdapat industri rumahan keripik bawang yang menjadi lokasi atau tempat memproduksi keripik bawang itu sendiri. Kita harus melakukan riset apakah lokasi tersebut akan memenuhi kriteria dalam memproduksi dari keripik bawang tersebut, apakah lokasi dalam memproduksi keripik bawang tersebut strategis atau lokasinya dapat diakses dengan mudah dan dekat dengan lingkungan masyarakat atau tidak, sebisa mungkin tidak mengganggu aktivitas dari masyarakat atau warga sekitar. Kemudian, adapun inovasi produk. Inovasi produk ini bisa berupa pengembangan dari produk-produk sebelumnya yang sudah ada. Misalnya, keripik bawang yang biasa diproduksi oleh tempat-tempat lain memiliki varian rasa yaitu gurih dan pedas. Nah, di sini dilakukan inovasi yaitu baik berupa bentuk keripik bawangnya ataupun varian rasanya yang lebih banyak. Kemudian ada pengujian konsep, lalu analisis bisnis. Dalam analisis bisnis ini, apakah bisnis ini akan berkembang? Apakah bisnis ini akan tetap berjalan? Apakah bisnis ini dapat terus dikembangkan? Kemudian investigasi situasinya seperti apa? Pertimbangan perspektifnya seperti apa? Analisis kebutuhannya seperti apa? Evaluasi pilihannya bagaimana? Dan juga penentuan kebutuhan dari produk yang akan diproduksi nantinya. Kemudian pengembangan prototipe. Adapun penjelasan dari prototipe itu sendiri merupakan untuk melakukan uji coba terhadap konsep yang sudah dikenalkan. Dengan adanya pengembangan prototipe ini, diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jadi, jika terjadi masalah atau ketidaksesuaian dengan selera pasar, maka prototipe akan dilakukan perbaikan. Dengan prototipe tersebut bertujuan agar produk yang diluncurkan sesuai dengan permintaan pasar, di mana prototipe ini bisa menjadi jembatan antara produsen dan konsumen untuk mewujudkan produk yang sesuai. Lalu, untuk tahap selanjutnya ada pengujian produk dan juga uji pemasaran. Dan tahap terakhir yaitu berupa komersialisasi, di mana di sini lebih ke keuntungannya bagaimana, untung ruginya, dan juga biaya produksinya bagaimana. Apakah sesuai dengan budget yang dimiliki oleh produsen atau tidak, dan juga keuntungannya apakah sudah sesuai dengan yang ditargetkan atau tidak. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kata-kata yang salah, serta penyampaian materi yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.